Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Nice to see you again in English subject. I hope you are very well and in good condition. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Today we will discuss about passive voice. Hari ini kita akan membahas tentang passive voice atau disebut juga kalimat pasif. Apa itu passive voice? Passive voice itu adalah jadi kalimatnya adalah berfokus pada tindakan atau kegiatan ya, bukan orang yang melakukan tindakan tersebut. Example, contoh, that building was built in 1945. Bangunan itu didirikan pada tahun 45. Jadi tidak berfokus pada siapa yang membangun bangunan itu, tapi kapan bangunan itu didirikan. Next, all the candies have been eaten. Semua permen sudah dimakan. Nah, berfokus pada kegiatannya bahwa permennya sudah habis, bukan siapa yang menghabiskan permen tersebut. Next, formula passive voice. The formula is, kalimat formulanya akan berbeda dengan kalimat berbentuk aktif ya. Karena untuk kalimat pasif nanti ada tambahannya. Look at here, contohnya di sini perhatikan. We have subject ya, plus to be, subject diikuti to be nanti sesuai dengan pola kalimatnya, and then past participle lalu diikuti oleh past participle. Apa itu past participle? Oke, kita akan bahas. Past participle is verb 3. Past participle di sana adalah bentuk kata kerja ketiga. Jadi nanti untuk kalimat pasif harus ada subjek plus to be dan kata kerja bentuk ketiga. Oke, now let's discuss one by one. Kita bahas satu persatu dari simple present. Bentuk simple present for the passive is, we have subject, ada subjeknya, lalu to be is MR plus verb 3. Contoh, the jacket is made by him. The jacket is subject. Jacket itu sebagai subjek. Lalu diikuti oleh is ya, ada to be-nya. Karena jaketnya satu, maka to be-nya is, oke. Lalu ada past participle atau disebut bentuk kata kerja ketiga, yaitu kata made, kata kerja bentuk ketiga. Next, all items are sold within 10 minutes. Semua barang-barang terjual dalam waktu 10 menit. Terjual. Kalau tadi the jacket is made, jaket itu dibuat ya. Jadi bentuknya yang difokuskan adalah kegiatannya, bukan siapa yang membuat jaket tersebut. Oke. Next, present continuous. Present continuous, the formula, we have subject, formula ada subjeknya. We have to be dan harus ada to be-nya. Plus being, harus diikuti being, menyatakan continuous, sedang berlangsung. Plus verb 3 dan harus diikuti bentuk kata kerja ketiga. Contoh, all the rooms in that hotel are being renovated at the moment. All the rooms, semua ruangan di hotel itu, semua kamar di hotel itu, lalu diikuti to be. Apa to be-nya? Are, ya kan? Dan diikuti being. Semua kamar di hotel tersebut sedang renovated, sedang direnovasi, menyatakan sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Siapa yang merenovasi tidak penting, tapi yang penting adalah the activity, kegiatannya, yaitu direnovasi. Next, contoh kedua, please wait, the letter is being written. Mohon tunggu sebentar, surat itu sedang ditulis. Ada subjeknya letter, lalu diikuti oleh is, lalu diikuti ada kata being dan kata kerja ketiga yaitu written. Next, present perfect, bentuk yang present perfect ya. Kita langsung kepada contoh yaitu the road. The road adalah subjeknya. Lalu diikuti has, boleh has, boleh have, tergantung pada subjek. Lalu diikuti oleh bentuk ketiga yaitu been, kata kerja bentuk ketiga dari be tadi ya, berubah menjadi been. Lalu diikuti verb 3, kata kerja bentuk ketiganya adalah repair.
The road has been repaired. Jalan tersebut telah diperbaiki. Oke. All the assignments have been done by him. All the assignment subject semua tugas-tugas have diikuti oleh kata kerja bentuk have karena tadi menyatakan jamak, diikuti been, dan kata kerja bentuk ketiganya adalah done. Semua tugas-tugas telah dilakukan atau dikerjakan olehnya. Next, simple past. Subject plus was word plus past participle ya, verb 3 plus keterangan. The cookies were made by my mother. The cookies di sini adalah subjek, lalu diikuti oleh was atau were karena ini menyatakan simple past untuk masa lampau. Cookiesnya bentuk jamak maka diikuti were, salah satu dari ini yang sudah disebutkan tadi. Lalu diikuti bentuk ketiga. Mana bentuk ketiganya? Made. The cookies were made by my mother. Kue tersebut dibuat oleh ibu saya. Next, contoh kedua. My phone was stolen yesterday. Handphone saya was, karena handphonenya tunggal jadi pakai was. Stolen bentuk ketiga ya. Handphone saya kemarin dicuri. Next, past continuous. Untuk bentuk past continuous, their bicycle subject diikuti was atau were. Karena bicycle-nya jamak maka gunakan were. Lalu diikuti being, menyatakan continuous sedang berlangsung kan, tambahkan being. Lalu past participle-nya itu bentuk ketiga ada repaired. Their bicycles were being repaired. Sepeda mereka sedang diperbaiki. Next, the meal was being prepared by the time she arrived. Makanan itu was sedang, being prepared sedang dipersiapkan by the time she arrived, ketika dia tiba. Next, past perfect. An important announcement subjeknya. Lalu diikuti had been, ada had tambahin been. Lalu diikuti verb 3, verb 3-nya made. An important announcement had been made by the president. Sebuah pengumuman penting telah dibuat oleh presiden. Next, example contoh berikutnya. This motorcycle subject. Lalu ada had not been. Ada had not been, bentuknya negatif ya. Use, bentuk kata kerja ketiga. Sepeda motor ini sudah lama tidak digunakan. Next, simple feature. We have subject plus will plus past participle plus verb 3. The garden subject. Lalu diikuti will be, ada will be. Lalu diikuti verb 3, ada cleaned. The garden will be cleaned. Taman itu akan dibersihkan regularly, secara teratur. The students will be taken to the park. Siswa-siswa akan diajak ke taman. Next, future perfect. The theme park subjeknya. Oke. Lalu diikuti will have been, ada will have been. Lalu diikuti verb 3, ada verb 3-nya built, kata kerja bentuk ketiga. The theme park will have been built by then. The theme park, taman tersebut telah dibangun. The food will have been eaten by the children. Makanan itu akan dimakan oleh anak-anak. Now, I have an exercise for you. Ada contoh latihan buat kalian. Paul sent to prison. Ini bentuknya dalam kurung sudah dijelaskan tuh. Bentuknya itu future tense. Bentuknya adalah kalimatnya future tense. Maka kalian harus membuat bentuk kalimat ini menjadi future. Seperti apa? Tadi sudah dibahas. Mana yang future? Nih, simple future kan. Harus ada subject, ada will be, ada past participle. Oh ya, satu keterangan yang saya lupa. Untuk kalimat pasif ya, subjek yang tadi di awal, contoh. Ini kita bahas nomor 1. Paul sent to prison. Subjek yang tadi di awal harus menjadi sebuah objek. Jadi Paul nanti akan ada di akhir kalimat. Ya kan? Nah, untuk perubahan kalimatnya kita lihat. Tadi di future nih, ini ya, ada subjek, ada will be, ada past participle. Oke.
tinggal dimasukkan kalimatnya. Paul, ya, masukkan Paulnya sebagai subjek. Oke, berarti ini langsung ya, jadi nggak perubahannya nggak banyak. Paul ditambahkan apa tadi? Di future ada tambahan will be, ya kan? Paul will be. Nah, Paul will be sent to prison. Jadi nomor 1 perubahannya adalah Paul, subjeknya tetap Paul disebutkan. Oke. Lalu tambahkan sebelum kata kerjanya tambahkan will. Gini ya. Paul, oke. Lalu tambahkan will. Lalu tambahkan be. Oke. Kata kerja send dirubah menjadi ketiga. Jadi bentuk ketiga. Paul will be sent to prison. Paul akan dikirim ke penjara atau dimasukkan ke dalam penjara. Nah, udah buat nomor 2. Nomor 2 gimana? Itu dalam kurung ada present perfect. Berarti harus dirubah menjadi bentuk present perfect. Mana tadi present perfect? Ada kan? Mana ya? Nih ya. Harus sesuai dengan rumus yang ini, oke? Oke. That's it for today. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti if you have any question juga yang mau ditanyakan, please chat me. Silakan langsung hubungi saya to my number. Thank you. Happy learning. Wassalamualaikum.